Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian bersyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram ke Sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali ke dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihnya tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampainya di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di sana. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini
menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertobat, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita masing-masing pribadi, berapapun umur kita, pasti pernah merasa sakit. Mungkin mulai dari sakit yang sangat ringan, hanya sekedar pusing-pusing dikit, atau flu, atau mungkin juga lapar. Lapar itu kan juga sesuatu yang tidak enak, yang sakit. Apalagi lapar sekali. Nah itu memang tidak enak. Tapi juga penyakit-penyakit yang lain.
satu hal yang kita rasakan ketika sakit, entah sakit yang ringan maupun sakit yang berat, adalah tidak enak. Karena tidak enak, maka tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk sakit. Tetapi ketika sudah sakit, tidak ada seorang pun yang bisa menolak, karena sudah terjadi yang sakit. Biasanya semakin berat sakit kita, semakin tidak enak. Bukan hanya badan kita yang tidak enak, mungkin juga perasaan-perasaan kita menjadi tidak enak, pikiran-pikiran kita juga menjadi macam-macam. Maka satu hal yang kita inginkan ketika kita sakit adalah sembuh. Kita mau untuk segera bebas dari penyakit itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian terkasih, ketika kita mengalami sakit itu, baru kita menyadari betapa berharganya kesehatan, betapa bernilainya ketika kita merasa sehat. Dan ketika sakit baru kita menyesal. Nah, biasanya yang menyesal sudah sakit. Contoh, ketika sehat biasanya kita tidak mikir apa-apa, pokoknya happy, enjoy, mau makan apa, makan saja. Hari ini cuknya oke, besok cuknya oke. Keempat harinya pincang. Kalau sudah pindah, ya, ngomong bagaimana sudah masuk ke dalam perut, dan efeknya adalah pincang, baru menyesal. Padahal kan kalau sadar diri kan mengatur kan, ya tidak harus setiap hari lah, paling tidak begitu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi juga mengisahkan seorang yang sakit, bahkan sakit kusta. Dan di dalam kitab suci, sakit kusta itu adalah suatu penyakit yang mengerikan, yang bukan hanya menular dan bisa membunuh pelan-pelan katakanlah, tetapi juga orang itu harus memberikan tanda kalau dia sementara sakit kusta, tanda khusus dengan bunyi-bunyian, sehingga ketika seorang yang sakit kusta berjalan ada bunyi tertentu dan orang lain lalu mendengar, oh itu ada orang lewat, orang sakit kusta, jadi orang tahu lalu menyingkir. Maka seorang yang sakit kusta bukan hanya fisiknya saja sakit, tetapi juga batinnya sakit. Juga secara sosial dia sungguh menderita karena diisolir, tidak boleh bergabung dengan masyarakat pada umumnya. Nah, ini kan kita membayangkan orang yang sakit kusta, tapi pada masa pandemi yang baru lalu, kita masing-masing mungkin ada yang pernah terinfeksi baru saat itu, saat pandemi, sesuatu yang positif adalah negatif. Begitu periksa positif, kita langsung stres. Padahal kan ya, positif kenapa membuat stres? Karena positif menderita COVID. Nah, kita yang menderita COVID merasakan bagaimana kita diisolir. Antar suami istri aja nggak boleh tidur bareng, harus disendirikan, makanannya juga khusus, pokoknya diisolir. Dan nggak enak kan, sudah menderita sakit sekarang diisolir lagi, tidak bisa ngomong sendiri. Ya kadang-kadang sekarang kita bersyukur punya HP, sehingga bisa ngomong sendiri, tertawa sendiri. Syukur kalau hanya di dalam kamar. Hati-hati kalau sementara berjalan, nanti kira orang ini kenapa ya? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang sementara sakit ini sudah rupa-rupa usaha diperjuangkan untuk bisa sembuh. Secara tradisional mencari tabib-tabib yang terkenal supaya segera sembuh dari sakit itu, tetapi ternyata tidak sembuh-sembuh. Akhirnya harapan mereka bertumbuh pada sosok pribadi yang menjadi perwujudan kasih Allah. Seperti yang terungkap dalam bacaan yang pertama tadi, bagaimana Panglima Naaman dia menaruh harapan kepada Nabi Elisa, dan
suruh ke Sungai Yordan lalu mandi di sana dengan mencelupkan diri, menenggelamkan diri 7 kali. Hanya itu. Maka Naaman sebagai orang besar merasa tersinggung. Sudah tidak ditemui, ini lewat asistennya, lalu hanya cuma disuruh mandi di Sungai Yordan. Sepele sekali. Tetapi yang mengawal Naaman juga mengatakan, bukankah itu sesuatu yang sangat ringan? Mengapa mesti bersungut-sungut? Mengapa mesti marah-marah? Itu toh bukan sesuatu yang berat. Lalu akhirnya menjalankan itu. Lalu dalam bacaan Injil kita juga mendengarkan ada 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka sadar diri sebagai seorang yang terisolir, maka jauh-jauh berdiri lalu berteriak, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Dan apa yang dikatakan Yesus? Ya memang tidak mendekati, tidak membuat apa-apa, justru sekarang pergi aja kepada imam-imam sana, kamu melapor diri. Dan memang peraturannya orang sakit kusta kalau sudah sembuh itu harus melapor diri kepada imam. Maksudnya apa? Supaya dipulihkan secara sosial. Ini orang sudah sembuh, jadi jangan takut bersama-sama lagi. Lalu mereka berjalan menuju kepada imam. Tapi dalam perjalanan ternyata mereka sudah sembuh. Dan sungguh luar biasa. Antara sakit mereka dan apa yang dijalankan seperti tidak masuk akal. Mereka semua disembuhkan dari sakitnya. Itu berarti bahwa yang menyembuhkan mereka bukan karena keahliannya dan lain sebagainya, tetapi nampaknya adalah yang pertama-tama menyembuhkan mereka adalah harapan mereka. Mereka berharap pada sosok pribadi, lalu juga iman mereka. Harapan dan iman mereka lah yang menyembuhkan mereka. Maka kita bisa membayangkan betapa berbahagianya mereka ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah sembuh dari sakitnya. Naaman sebagai ungkapan syukur dan terima kasih, dia kembali kepada Nabi Elisa yang tadinya seperti mentertawakan, menyepelekan, tapi ternyata apa yang dikatakan oleh asistennya itu menyembuhkan dirinya. Maka dia membawa persembahan kepada Nabi Elisa. Dan sampai kepada Nabi Elisa, ternyata persembahannya itu ditolak. Dan di sini mau menyadarkan kepada Naaman bahwa di dalam kehidupannya itu yang pokok bukan soal hartanya, tetapi yang lebih penting adalah kehidupannya itu sendiri. Bagaimana kehidupan itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu di antara 10 orang yang sakit kusta yang disembuhkan semua, ada 1 yang kembali. Dan luar biasa, 1 yang kembali ini adalah disebut secara khusus, dia adalah orang Samaria, seorang asing. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, bukankah 10 semuanya sembuh? Tapi kenapa hanya 1 orang asing ini yang datang? Orang asing ini bukan hanya karena tidak dikenal, tapi orang Samaria ini dicap sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang tidak bertuhan. Tapi ternyata orang yang dikatakan sebagai orang tak bertuhan justru tahu berterima kasih. Dan dia datang kepada Yesus bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus ini juga menegurkan orang itu, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sementara yang lain yang tidak kembali kepada Tuhan Yesus, ini juga menjadi penunjuk bahwa Allah itu mencintai semuanya tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan siapapun kita dicintai oleh Tuhan. Walaupun orang-orang yang dicintainya itu kadang-kadang tidak setia, walaupun orang-orang dicintainya itu tidak menyadarinya, dan karena itu juga tidak bisa mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan itu. Tanpa kecuali Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita sekalian. Kita dari hari-hari
sebenarnya juga selalu menerima rahmat dan karunia Tuhan sebagai perwujudan akan kasih Tuhan. Ada rupa-rupa hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat tertentu mungkin kita mempunyai kerinduan-kerinduan, mempunyai cita-cita, dan itu telah terjadi. Doa-doa kita dikabulkan. Harapan-harapan kita yang setiap satu dengan yang lain pasti mempunyai harapan yang berbeda terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan perjumpaan kita dengan orang-orang tertentu, apalagi dulu ketika masih muda atau sekarang yang masih muda juga, orang-orang kita jumpai ternyata kemudian bukan hanya sekedar menjadi teman, tapi bahkan ada yang menjadi suami atau menjadi istri. Lalu kita sebagai orang tua dan perjalanan kehidupan kita juga mendapatkan anugerah. Ada anak-anak yang mewarnai keluarga kita. Dan mungkin karena kita begitu sibuk dengan aktivitas kita masing-masing, dengan kesibukan masing-masing, sehingga kita tidak sempat untuk merasakan kasih karunia itu. Karena tidak merasakan kasih karunia itu, maka kita juga tidak sempat untuk mensyukurinya, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kiranya perjumpaan kita pada sore hari ini dan terutama sabda Tuhan yang kita dengarkan menyadarkan kita kembali bahwa kita masing-masing pribadi dicintai oleh Tuhan. Apakah sebagai orang dicintai oleh Tuhan berarti kita tidak pernah ada masalah, tidak ada penderitaan dalam diri kita? Walaupun kita dicintai Tuhan, masalah tetap ada dalam diri kita. Penderitaan mungkin juga ada dalam diri kita. Tapi sebagai seorang yang merasa dicintai, cara menghadapinya tentu akan berbeda dengan orang yang sama sekali tidak merasakan akan kasih Tuhan itu. Semoga dengan menyadari ini semua membuat kita menjadi semakin merasa damai dan nyaman. Dan lagi-lagi kita semakin bisa bersyukur. Karena dengan bersyukur itu membuat kita mudah tersenyum, membuat kita berbahagia. Kalau tidak percaya terus setiap saat silakan bersyukur, pasti kita bahagia. Dibandingkan dengan misalnya saya masih kurang, ada yang menuntut, sehingga kita terkenal sebagai orang yang selalu menuntut. Dia tampil berarti tuntutan. Nah, orang selalu menuntut biasanya ya wajahnya itu tidak pernah itu riang gembira. Orang wajahnya selalu yang serius, bahkan mungkin seram karena kecewa, tuntutannya belum terpenuhi, kerinduannya belum terpenuhi. Tapi kiranya kita bisa merasakan dan mulai mengalami mungkin dari hal yang kecil kita disadari bahwa oh ini bukti Tuhan mencintai kita, ini kasih karunia Tuhan, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbahagia, orang-orang yang bersukacita karena dimampukan untuk bersyukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama memperbaharui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah. Marilah kita berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa surga memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon.
bangsa dan negara kita. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk mengembangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberikan cinta kasih, kemerdekaan dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah kita mohon. Kita ambil sejenak untuk memanjatkan doa-doa pribadi kita. Dan secara khusus kita bersatu bersama dengan komunitas patrisian yang memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas hari ulang tahun patrisian yang ke-40. Semoga di dalam perjalanan selanjutnya semakin kompak dan semakin diberdayakan oleh sabda Tuhan sendiri di dalam kehidupan masing-masing maupun dalam komunitas. Bersama dengan Pak Sutri, Christian dan Veronica yang juga memanjatkan puji syukur atas hari ulang tahun pernikahannya yang ke-23. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai di dalam menjalani kehidupan rumah tangga selanjutnya, dan mereka terus-menerus saling menyempurnakan satu sama lain dengan meneladani keluarga kudus Nazaret. Bersama dengan Gregorius yang mengucap syukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena di Kasara Maria untuk masalah yang sementara dihadapinya. Untuk Frida yang bersyukur dan terima kasih atas terkabulnya doa novena di Kasara Maria, dan semoga disembuhkan total dari penyakitnya. Dan juga mengucap syukur atas kesehatan, kebahagiaan, dan diberikan rezeki berlimpah bagi Androtus, Whitman, dan Zulfa. Marilah kita mohon. Bersama dengan Fedi yang mohon kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk Indra Sinaga yang akan menghadapi ujian profesional tanggal 18 Oktober yang akan datang. Semoga diberikan ketenangan, kelancaran, dan hasil yang terbaik baginya. Juga berdoa untuk anak Serda Edwin yang itu yang besok akan menempuh pendidikan Korps Barat Merah di Puspiko Asus di Jajaran Bandung. Semoga diberikan ketekunan dan sukses dalam pendidikannya ini. Yang bersama dengan Henry yang berdoa, semoga Henry dan Vivi bisa terus mengembangkan bisnis bersama dan dilancarkan dari semua tantangan, dan juga memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan untuk Papa Mama, DJ Helen, dan juga DJ Bimbing, dan juga Henry dan Vivi sekeluarga agar diberkati dan dikuatkan dengan kedamaian. Bersama dengan Maria Alim yang berdoa, mohon penyertaan Tuhan untuk dan Chandra yang memulai usaha dengan partner supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan juga berdoa untuk membantu Kenji yang mendapat working visa holiday pada tanggal 18 Oktober. Semoga Tuhan melancarkan semua dan mengampunkannya. Bersama dengan Indra yang berdoa di dalam menjalankan usaha restu, kiranya semua dilancarkan dan juga bisa menyelesaikan masalah yang sementara dihadapinya. Marilah kita mohon. Bersama dengan Ikan yang mohon perlindungan Tuhan untuk kebutuhan keluarga dan kesehatan bagi Mama Wiki
penyakit kelainan darah bisa segera disembuhkan. Dan juga mohon kesembuhan untuk Filipus Iwanda. Semoga kakinya segera dipulihkan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bersama dengan diri saya berdoa mohon kesembuhan untuk mama yang baru kita sakit pesta, kiranya operasi dan pengobatan bisa berjalan dengan lancar dan bisa disembuhkan segera. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi saudara-saudara kita yang telah mendapat Tuhan, bagi Bu Rosalia Amun, bagi Ibu Teresia Limur yang 2 hari yang lalu dipanggil Tuhan, bagi Bapak Martinus Agung, Fabian Silal, Guru Vitusma, Markus Budin, Robertus Onsi, Nobertus Noah, Budeardus Darsan, dan juga untuk Liu Fohin, Liu Yunghin, Liu Xionghin, Liu Fundu, Liu Kirmu, Liu Kuihin, Liu Maria, Robert Liu, Kay Miguel, Kay Muzin. Semoga Tuhan mengampuni akan segala kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka bersukacita dan berbahagia bersama para kudusnya di surga. Marilah kita mohon. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun dapat memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai diri-Mu serta citra Putra Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kita akan dengarkan renungan kita pada bagian liturgi